roh orang mati. Dan perlu saudara tahu, orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh itu ada jubah. Warnanya putih tembus pandang transparan yang disebut jubah kebenaran, pakaian keselamatan. Dan orang non-Kristen itu telanjang bulat. Inilah yang membuat orang Kristen tidak bisa dimantrai dan tidak bisa disantet. Karena apa, saudara? Ada jubah kebenaran dan pakaian keselamatan, dan dalam kitab, katakan kitab Mazmur, jubah pujian. Nah, orang Kristen yang percaya Yesus tidak bisa dimantrai, tidak bisa disantet, tidak bisa digu. Nah, sekarang saudara, kita akan bahas masalah dunia orang mati. Yang jadi pertanyaan, kalau orang suka pergi ke makam-makam, ke kuburan-kuburan, doain orang mati, minta-minta ke orang mati, kutukannya apa? Kan sering, misalnya foto engkongnya, Kong, cucu minta pandai yang kelak. Ini cucunya S2, bagaimana mau ngasih pandai? Engkongnya aja SD tidak lulus. Nah, hari ini kita bahas, saudara, ya, tentang apa, saudara? Kutuk. Bagaimana kalau orang minta-minta ke orang mati? Itu yang datang bukan roh orang mati, roh setan yang menyamar. Mari kita buka saat ini, saudara, ya, di dalam kitab Ayub, saudara. Saudara, waktu yang Tuhan berikan saya di muka bumi akan saya pergunakan sebaik-baiknya, saudara. Kenapa, saudara? Saya berharap buku-buku yang saya karang itu dari hikmat Tuhan itu akan tersebar di mana-mana. Dan saya ingin buku itu ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, supaya banyak orang bertobat, saudara. Kenapa? Waktu yang Tuhan berikan saya umur panjang ini harus saya pergunakan sebaik-baiknya. Nah, kitab Ayub pasal yang ke-7, ya. Ayat 8 sampai dengan ke-10. Kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat 8 sampai dengan ke-10. Kitab Ayub pasal yang ke-7, ayat 8 sampai dengan ke-10. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggal. Apa cirinya orang mati? Cirinya orang mati, bahwa orang mati tidak bisa mandi sendiri. Betul tidak? Kalau orang mati bisa mandi kan repot. Betul tidak? Pertama itu. Kedua, orang mati tidak bisa bernafas. Kalau orang mati bisa bernafas, itu namanya belum mati. Nah, saudara, dikatakan kalau orang yang sudah mati, dia tidak kembali ke rumahnya, artinya tidak menemui sanak familinya, tidak menemui orang tuanya, tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, saudara, kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus, menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang non-Kristen yang bukan dalam Tuhan, kalau mati yang jemput secara khusus ada, namanya Tante Lucy. Tahu Lucifer? Langsung turun ke dunia orang mati, menunggu hari penghakiman, bagian dari neraka. Nah, saudara, ada orang ngomong sama saya, Pak Tony, orang ke neraka kan enak, Pak. Temennya bintang film dan nyanyi dangdut terus, gitu. Nah, ada cerita tentang dunia orang mati, ya. Ada orang yang mati, ya. Di bawah langsung, ini hanya ilustrasi aja, ya.
ngomong gini, kamu minta hukuman apa? Ditunjukin hukuman pertama, lidah dipotong, tangan dipotong. Langsung dia ngomong, aku tidak mau hukuman yang pertama ini. Ini terlalu berat bagi setan. Ngomong gitu lah, dibawa setan lah. Ditunjukin hukuman yang kedua, manusia dibakar. Langsung dia ngomong, ini hukuman yang paling sadis. Dia bilang gitu, tidak mau. Ditunjukin yang ketiga, kuping dipotong, kaki dipotong. Dia ngomong, aku tidak mau hukuman yang ketiga ini setan. Ini terlalu berat bagiku. Ditunjukin hukuman yang keempat. Di situ ada manusia, ada kumbangan lumpur, kotoran ayam, kotoran anjing, kotoran manusia, pokoknya B komplit. Gini, nyembul kelihatan kepalanya aja. Dia ngomong gini, wah, ini nyembul kepalanya ke atas, mendingan, dia bilang gitu. Aku minta hukuman yang ke ini, keempat. Saking semangatnya dia langsung nyemplung. Begitu nyemplung, tiba-tiba ada lonceng nih, teng 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 teng. Waktu istirahat sudah selesai, selam kembali. Suruh nyelam dia, luguduk. Dia protes, hei setan, tadi kan nyembul kepalanya, kenapa suruh selam sekarang? Itu tadi kan jam untuk istirahat. Itu pun 1000 tahun sekali. Tak beritahu darah, di dunia orang mati tidak ada orang ketawa. Di dunia orang mati yang ada ketak gigi dan ratapan dan tangisan. Saya beritahu, ratapan dan tangisan. Nah saudara, tetapi di alam roh ada namanya alam maya, pintu dimensi, pintu gaib, alam gaib. Sebelum masuk pintu alam gaib, di situ ada namanya tipuan alam maya. Tipuan alam maya itu, di situ akan ketemu roh-roh orang mati dan kerajaan di masa lampau. Sehingga sering kalau kita dengar paranormal gini, lihat kerajaan pantai laut selatan. Ada dukun yang lihat apa nih di kerajaan di Gunung Lawu. Saya beritahu, yang disebut tipuan alam maya itu ada roh setan yang menyamar. Yang dilihat itu sebenarnya bukan roh orang mati kerajaan zaman dulu. Kan ada yang ngomong, wah nanti presiden siapa bisa ini, rohnya Isanitis. Itu bukan roh presidennya, tapi roh setan yang roh setan yang saya beritahu ya. Nah, di situ melihat kerajaan-kerajaan di masa lampau, yaitu pintu alam gaib dan alam gaib yang sebenarnya. Alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Sebenarnya tentang alam gaib ini sudah ada di Alkitab, yaitu pada waktu Yesus dicobai ada 3 kali. Kalau engkau menyembah aku, semua itu akan kuberikan kepadamu. Sehingga setan menunjukkan semua kerajaannya di muka bumi. Betul tidak? Sebenarnya pada waktu itu Yesus ditunjukkan alam gaib yang sebenarnya. Seluruh dunia bisa dilihat. Tapi Yesus berhasil mengalahkan setan dengan kuasa firman. Ini seperti lautan kaca. Jadi saya beritahu, kalau saudara ngimpi, waktu tidur ngimpi, cu, aku minta bakpao ya cu. Itu bukan roh engkong saudara, itu roh setan yang menyamar. Ada yang tanya sama saya, Pak, wujud setan yang asli kayak apa? Betul ada? Ada yang ngomong kayak putri cantik pakaian ijo-ijo sambil gini-gini. Ada yang juga ngomong kayak tundul kecil ini ikat merah. Ada yang ngomong berdua tinggi besar. Tak beritahu yang sebenarnya, wujud asli setan yang sebenarnya. Saya beritahu, sampai sekarang malaikat. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan setan. Allah menciptakan malaikat, tetapi ada sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa,
pemimpinnya namanya Lucifer, dibuang ke bumi menjadi Satan, penguasa di udara, jin-jin. Dan setan tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak beranak dan beristri. Loh Pak, kalau kasus ada orang diamili genderuwo bagaimana? Itu tak beritahu waktu seminar berikutnya.